Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, materi kewirausahaan dengan tema etika kewirausahaan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada hari ini adalah tentang etika kewirausahaan. Sebelumnya, ini kita harus mengetahui bahwa wirausaha bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Nah, ketika minat berwirausaha tumbuh subur, maka akan timbul anggapan bahwa kewirausahaan merupakan alat yang paling tangguh untuk mencapai kekayaan. Nah, sering kewirausahaan diartikan sebagai usaha mencari uang dan cara cepat untuk menjadi kaya. Nah, itu jadi tentunya wirausaha merupakan atau butuh proses untuk mencapai tujuan, yaitu prosesnya perjuangan. Mulai dari awal mendirikan wirausaha sampai membuat tempat usaha dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apapun yang dilakukan kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejapnya. Nah, ini harus melalui proses yang dikatakan tadi, melalui tahapan-tahapan menjalankan wirausaha. Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat dalam berwirausaha, maka tentu dipertanyakan atau periksa kembali apakah pondasi usaha Anda sudah cukup kuat, dan periksa kembali apakah kesuksesan yang Anda peroleh itu dengan jujur atau halal. Dan juga pertanyaan lain, apakah bisnis yang Anda jalankan itu real atau fiktif ataupun spekulatif. Nah, itu perlu pertanyaan-pertanyaan pada diri kita semua kalau akan menjalankan wirausaha. Apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dalam kewajiban Anda dalam menjalankan kewirausahaan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi seorang wirausaha. Perlu direnungkan sebagai calon wirausaha. Pertama, apakah benar ada cara yang instan, yang halal untuk menjadi kaya? Nah, itu perlu direnungkan. Yang kedua, apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Terus, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Terus, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Nah, ini perlu kita renungkan sebagai calon wirausaha. Jadi, wirausaha itu adalah butuh proses, butuh perjuangan. Apa yang kita cita-citakan. Tentunya proses-proses itu berkaitan dengan banyak aturan-aturan. Yang kita akan bahas di sini adalah etika kewirausahaan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya harus memegang teguh nilai-nilai etika. Mulai dari awal, ya, artiannya kita sudah memulai wirausaha itu menggunakan etika. Nah, tentunya harus membangun karakter, dan kita juga harus memiliki
reputasi. Nah, di sini reputasi itu artinya apa yang diucapkan. Nah, ini sebagai gambaran. Reputasi itu sebagai gambarannya adalah apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Nah, itu sebagai ciri dari reputasi. Apa? Berarti kalau kita melayat suatu jenazah, yang diucapkan adalah tentunya adalah sifatnya, baik dan lain sebagainya. Yang kedua, karakter. Karakter di sini apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita. Nah, ini merupakan ciri daripada kiasan ya. Kita harus membangun reputasi dan karakter. Nah, ini tidak lepas kalau kita praktekkan dalam jiwa wirausaha, kita harus mempunyai reputasi dan karakter berwirausaha. Sekarang kita memasuki etika. Nah, pengertian etika merupakan dasar moral atau nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, juga sebagai etika sebagai pedoman perilaku. Jadi perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Etika juga dipandang sebagai ilmu tentang perilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Nah, prinsip etika itu mengacu pada norma moral. Jadi etika itu mengatur pada norma moral. Moral, tentunya moral yang berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah, mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Nah, tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik. Kalau sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma disebut bermoral buruk atau immoral. Nah, sikap dari kelompok tertentu atau profesi itu merupakan juga prinsip etika. Dan juga sebagai rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Nah, kalau wirausaha itu masuknya profesi juga. Profesi, makanya diatur dengan etika kewirausahaan. Tapi kalau sebagai keperawatan maka diatur dengan etika profesi. Tujuan etika. Nah, etika bertujuan pertama mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusia dengan menggunakan standar moral, sikap. Terus memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Nah, itu tujuan daripada etika. Sekarang bisnis. Nah, bisnis. Nah, apa yang kalian tahu dengan bisnis? Nah, bisnis itu adalah menjalankan atau bisa juga dikatakan dengan dagang atau usaha. Nah, bisnis itu berkaitan dengan keuntungan, wajib hukumnya harus untung seperti itu. Jadi, pengertian bisnis di sini adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan berkesinambungan ataupun terus-menerus yang berupa kegiatan mengadakan barang. Nah, jadi bisnis itu harus ada barang ataupun jasa. Barang itu berupa produk-produk. Kalau jasa-jasa itu tidak kelihatan.
Kalau keperawatan itu masuknya jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan ataupun dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di bisnis tersebut tentunya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan akhirnya. Nah, untuk mendapatkan keuntungan itu tentunya yang tadi kita kembali, kalau jiwa wirausaha ya harus diatur. Jangan sampai kita menjalankan wirausaha, menjalankan bisnis merugikan pihak lain. Nah, artiannya di sini keuntungan-keuntungan yang kita dapat dalam berwirausaha harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai merugikan pihak lain. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang mendatangkan keuntungan semata yang saya sampaikan tadi, tetapi bisnis yang baik secara moral, ya, beretika. Nah, itu kalau menurut Ricards de Jos, ya, ada alasan-alasan kenapa etika dalam bisnis, alasan-alasan keberadaan etika di dalam berbisnis. Nah, itu ada alasannya. Pertama, bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Nah, ya, dalam berbisnis memang dituntut keberanian mengambil resiko, spekulasi, namun yang dipertaruhkan bukan hanya uang, melainkan juga ada dimensi kemanusiaan, yaitu martabat, nama baik, tentunya nama baik pengusaha, keluarga, ataupun pegawainya, nah, ataupun nama baik termasuk orang lain, ya. Nah, itu alasan kenapa keberadaan etika dalam bisnis itu sangat penting. Yang kedua, alasannya adalah bisnis merupakan bagian yang sangat penting dari masyarakat yang menyangkut kepentingan semua orang. Sehingga praktek bisnis harus mensyaratkan etika, karena ini berkaitan dengan masyarakat, ya, orang. Nah, dengan demikian, ya, sehingga kegiatan bisnis atau wirausaha dapat dinilai dari sudut moral sepertinya halnya kegiatan manusia lainnya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri. Praktek bisnis yang berhasil adalah yang memperhatikan norma-norma moral masyarakat. Sehingga, ya, praktek bisnis itu memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas produk ataupun jasa-jasa yang dijual. Nah, itu alasan-alasan kenapa etika bisnis itu harus ada etikanya. Nah, situ ada alasan-alasannya. Bisnis juga mempunyai ciri-ciri. Nah, di sini ada ciri-ciri bisnis yang perlu kita ketahui. Nah, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan mata pencaharian, bahkan suatu profesi, ya. Jadi bisnis itu bisa dikatakan profesi sebagai pengusaha atau wirausaha. Nah, yang kedua, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Jadi bisnis itu harus ada jual beli, perdagangan. Terus yang selanjutnya, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Ciri yang selanjutnya itu yaitu harus mendapatkan keuntungan atau laba. Yang selanjutnya, ciri bisnis itu dilakukan baik oleh perorangan ataupun suatu badan usaha. Jadi ada ciri-ciri bisnis. Ya, itu ada beberapa ciri bisnis yang harus kita ketahui. Berarti
Yang pertama tadi harus ada kegiatan yang rutin dilakukan. Yang kedua, saya ulangi, ada aktivitas dalam perdagangan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atau laba. Terus yang keempat adalah bisnis dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan. Oke, sekarang etika bisnis. Nah, etika bisnis pengertiannya adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Selanjutnya, tentu melakukan yang benar berkenaan dengan produk pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermanfaat. Jadi, mengapa bisnis perlu beretika? Mengapa bisnis perlu beretika? Nah, ini pertanyaan yang harus kita ketahui, bahwa bisnis memang perlu beretika karena tujuannya jangan sampai merugikan orang lain. Pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan saja, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusia apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat yang berkepentingan dalam bisnis dilaksanakan secara etis. Jadi bisnis itu harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman. Ini bisnis itu harus ada etika sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, kegiatan, atau tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis atau melaksanakan bisnis dengan perusahaan ataupun dengan manusia. Yang ketiga, bisnis yang dilakukan dalam persaingan tentunya sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, yang bersaing harus memperhatikan norma-norma etis yang profesional. Jadi antar perusahaan juga jangan sampai merugikan perusahaan lain. Jadi kesimpulannya adalah etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaannya itu sendiri. Terus juga perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini dalam etika bisnis juga, dalam berwirausaha, dalam berbisnis juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Di sini jangan sampai limbah daripada bisnis kita mencemari sumber daya alam kita, mencemari alam seperti itu. Peran etika dalam bisnis yaitu untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Secara idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. Perilaku dibuat dan dilaksanakan
dalam aturan yang berbentuk etika untuk mewujudkan bentuk aturan hukum. Nah, itu peran etika. Untuk membangun kultur bisnis itu membuat aturan hukum. Yang kedua sebagai kontrol terhadap individu. Nah, di sini pelaku bisnis menerapkan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai kekuatan suatu perusahaan yang mengutamakan kejujuran, ya, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu sebagai kontrol terhadap individu. Yang ketiga, peran etika dalam bisnis, yaitu etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Nah, etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis atau dalam wirausaha menurut Kraft, nah ini ada 5, yaitu pertama prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Nah, prinsip otonomi, nah ini adalah sikap maupun kemampuan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, ya. Atau kemampuan untuk mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Itu prinsip otonomi. Prinsip kejujuran ini berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat kontrak atau perjanjian penawaran barang dan jasa yang meliputi harga, mutu yang sebanding, serta hubungan kerja internal. Nah, itu ini bisnis wirausahaan ini yaitu ada prinsip kejujuran sebagai kontrol, ya, sebagai kontrol terhadap konsumen, hubungan kerja dan sebagainya. Terus prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini prinsip ini menuntut setiap orang diperlakukan secara adil sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini bahwa setiap orang dalam berbisnis harus diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh dirugikan. Itu prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip ini menuntut bisnis yang dijalankan untuk menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral sebagai tuntutan moral dalam pelaku bisnis agar dalam menjalankan bisnisnya menjaga nama baik dirinya atau perusahaannya. Nah, itu merupakan prinsip integritas moral. Etika dan norma setiap pengusaha. Tentunya pengusaha atau seorang wirausaha itu mempunyai norma ataupun etika yang harus dipegang oleh setiap pengusaha atau seorang wirausaha. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran di sini seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur. Tentunya kejujuran itu dalam hal berbicara ataupun bertindak. Nah, ini tujuannya agar
berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Bayangkan kalau tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya oleh konsumen maupun mitra kerjanya. Contohnya produk yang dijual, bahan-bahan yang dibuat untuk membuat suatu produk, kalau menggunakan bahan-bahan yang merugikan orang lain, nah itu ketahuan dengan pihak lain atau konsumen, maka perusahaan itu tidak dipercaya oleh konsumen kembali. Banyak kasus-kasus usaha-usaha yang tidak jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah, di sini pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Tentunya kewajiban seorang pengusaha di sini sebagai pihak yang harus segera menyelesaikan tanggung jawab ataupun kewajibannya kepada seluruh karyawan, masyarakat maupun pemerintah. Itu bertanggung jawab. Terus selanjutnya adalah menepati janji. Nah, pengusaha di sini dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya pembayaran, pengiriman barang atau penggantian retur ya. Nah, itu untuk menepati janji. Yang selanjutnya adalah disiplin. Pengusaha untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya dalam hal pembayaran atau laporan kegiatan usaha. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah, mengikuti aturan-aturan kewirausahaan, bayar pajak dan lain sebagainya. Ya. Yang keenam, suka membantu. Suka membantu. Nah, pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Itu ya ringan tangan lah ya, seperti itu pada masyarakat, memberikan CSR, ya kan, dan lain sebagainya. 7. Komitmen dan menghormati pengusaha. Harus komitmen ya, dan menghormati ya. Nah, pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Nah, ini untuk komitmen dan menghormati. Terus mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berprestasi. Nah, di sini prestasi yang berhasil tentunya harus dicapai dengan proses juga. Ya, perusahaan juga harus tahan mental, tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Nah, perilaku wirausaha tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang harus dipegang oleh pelaku usaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha ya, yang diberikan kepada pelanggan ya. Nah, itu diantaranya adalah jujur dalam bertindak dan bersikap ya. Yang selanjutnya rajin, tepat waktu dan tidak malas ya. Terus murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Nah, tentunya perilaku wirausaha harus murah senyum, pelayanan di sini. Kalau pelayanannya tidak baik ya, maka konsumen akan lari, pergi, tidak akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Terus fleksibel dan suka menolong pelanggan. Selanjutnya tanggung jawab dan mempunyai rasa memiliki perusahaan. Faktor yang mempengaruhi etika di sini pertama adalah kultur defiant. Nah, jadi ada faktor-faktor
yang mempengaruhi etika dalam berwirausaha, yaitu kultur difference atau perbedaan kebiasaan di suatu daerah. Ini budaya. Nah, budaya ini atau lebih kita kenal yaitu kebiasaan masyarakat, ya, budaya. Kebiasaan masyarakat ini berbeda-beda, ya. Tentunya kita mengetahui bahwa setiap daerah juga memiliki kebiasaan-kebiasaan sendiri, maupun setiap negara juga memiliki kebiasaan atau budayanya sendiri. Apalagi di kita Indonesia memiliki ribuan pulau, bahasa, itu juga budaya-budayanya itu akan berbeda. Dalam dunia usaha juga di sini kita katakan kearifan lokal, usaha-usaha lokal yang bisa dimunculkan, ya. Banyak sumber daya alam yang bisa dijadikan jadi produk, ya, usaha, yaitu kearifan lokal kita. Contohnya kain tenun, itu kain batik, itu merupakan kultur, ya, usaha budaya lokal. Terus faktor yang mempengaruhi etika, pengetahuan. Nah, pengetahuan juga di sini artiannya masyarakat tertentu pasti berbeda dengan masyarakat lain. Nah, ini yang mempengaruhi nilai moral dan etika dalam, ya, di antaranya pengetahuan, ya, pengetahuan agama, ilmu pengetahuan. Nah, keduanya, agama dan ilmu pengetahuan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral dan etika dalam suatu daerah. Yang selanjutnya adalah perilaku organisasi, organisational behavior, nah, iklim yang berlaku di organisasi. Nah, ini pengaruh etika, itu perilaku organisasi. Nah, ini meliputi standar-standar perilaku, ya. Banyak organisasi yang perlu menetapkan peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku yang menyediakan tenaga, pelatih, ya, pemahaman tentang permasalahan etika. Jadi, kalau dikaitkan dengan bisnis, kultur, pengetahuan, dan perilaku ini sangat berpengaruh sekali dalam etika kewirausahaan. Kelompok stakeholder yang berpengaruh dalam keputusan bisnis yang beretika, ya. Jadi pentingnya etika bisnis, ya, ini sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan, dalam memecahkan persoalan perusahaan. Nah, ini keputusan perusahaan ini sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder itu semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh kepada keputusan perusahaan. Nah, siapa saja stakeholder tersebut? Nah, ini diantaranya para pengusaha atau mitra, petani, organisasi, pekerja, pemerintah, bank, investor, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat keuntungan menjaga etika. Nah, ini tujuan etika tentunya harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Terus manfaat etika pertama adalah ini manfaat etika bagi perusahaan, persahabatan dan pergaulan. Persahabatan dan pergaulan di sini etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan. Nah, contohnya pelanggan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain ini merupakan sikap yang mulia, ya, sikap yang baik. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Nah, menyenangkan orang lain di sini artiannya membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Itu
Jadi pelayanan, ini ditekankan pelayanan. Jadi kalau kita sebagai wirausaha, kalian sebagai contohnya sebagai wirausaha keperawatan, tentunya di sini pelayanan itu sangat dianjurkan karena ini produknya adalah produk jasa. Ya. Yang ketiga adalah membujuk pelanggan. Nah ini maksudnya apa? Setiap calon pelanggan memiliki karakter ya. Setiap konsumen atau pelanggan itu memiliki karakter sendiri. Kadang-kadang calon pelanggan atau konsumen perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan atau membeli produk kita. Nah itu ada bagaimana caranya ya, yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu ya membujuk calon pelanggan, salah satunya melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan. Artinya apa? Etika kalau diterapkan dengan baik dalam pelayanan dan lain sebagainya, secara otomatis konsumen akan ataupun pelanggan itu akan membeli produk kita atau kembali lagi akan membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah mempertahankan pelanggan. Nah, mempertahankan pelanggan ini adalah sulit ya. Sulit sekali untuk mempertahankan pelanggan. Kenapa? Nah, karena pelanggan ini mereka tergantung pelayanan yang kita sajikan, pelayanan yang kita berikan kepada konsumen, termasuk bagaimana kita menawarkan produk-produk kita ke konsumen, ya, bagaimana sehingga mereka bisa merasakan produk kita dengan enak, dengan nyaman. Nah ini ditekankan juga masalah pelayanan kepada konsumen, sehingga kalau pelayanan produk yang kita beri dan produk yang kita berikan ke konsumen atau pelanggan baik, maka konsumen itu akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Terus membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik ya harus tetap dibina. Nah, tentunya kita harus menghindari konflik. Nah, kita harus menciptakan hubungan dalam suasana akrab, tentunya dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Menurut KRAP 98 di sini ada beberapa sasaran dan lingkup etika bisnis. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dalam hal ini, para pelaku bisnis dihimbau untuk berbisnis secara baik dan etis karena menunjang keberhasilan usaha atau bisnisnya dalam jangka panjang. Yang kedua, etika bisnis berfungsi menggugah masyarakat agar menuntut para pelaku bisnis agar berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat. Ketiga, etika bisnis membahas mengenai etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini berbicara mengenai monopoli, oligopoli, monopsoni, kolusi, praktek-praktek semacamnya yang mempengaruhi sehat dan baiknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Nah, itu sasaran dan lingkup etika bisnis. Nah, apa itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Tentunya dalam bentuk pasar ini hanya terdapat satu penjual sehingga praktis tidak ada pesaing atau kompetitor. Ya. Terus contohnya apa? Contohnya Microsoft Windows, perusahaan listrik ya. Terus apa pasar oligopoli? Nah, pasar oligopoli suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar terbesar. Ya.
Contoh produk industri semen di Indonesia, industri mobil ya. Nah, itu pasar oligopoli. Kalau pasar monopsoni sudah tadi ya, sudah saya sampaikan. Monopoli, pasar yang hanya terdapat satu penjual pasar, nah itu sudah saya sampaikan. Terus monopsoni, nah ini pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai satu pembeli, atau apabila perusahaan itu bukan sebagai penjual tetapi sebagai pembeli. Contohnya pabrik susu Nestle. Nah, itu sasaran dan lingkup etika bisnis. Jadi tipnya adalah jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real dalam berwirausaha, ya, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat. Ya. Jadi hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat dan instan dan memotong kompas. Yang kedua, yakin dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir dengan baik. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, ya, keterbukaan, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Jangan tergoda untuk cepat berhasil. Nah, itu semuanya harus melalui proses. Nah, usaha itu tentunya ada resikonya. Terus kalau kita mempunyai usaha, maka rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Nah, tentunya etika wirausaha ini adalah sangat penting dalam menjalankan wirausaha. Bayangkan, tanpa etika dalam berwirausaha, yang terjadi adalah saling merugikan ke konsumen, ke perusahaan lain, pemerintahan. Nah, sehingga usaha kita tidak akan langgeng, ya, karena merugikan pihak lain. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan tentang kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.